Terus berkembang terus, akhirnya jadi ada dua kasus, yang satu eksepsi diterima, yang satu terus lepas. Oh, lepas. Iya, tapi yang nggak ada penjelasan, ya udah, karena memang kasus beginian kan memang nggak ada yang boleh mempertanyakan. Iya, gray area. Tahu-tahu tanggal 8 ya, 5 hari menjelang Lebaran tahun 2018 itu inkrah 4 tahun. Kalau secara pribadi ya, karena saya melalui langsung, memang penegakan hukum di Indonesia itu sangat menjijikkan. Terus terang aja, sampai saya bilang gitu, kalau ditanyakan sejauh mana saya punya keyakinan, ya kalau buat saya yang menekuni dalam jangka yang panjang, saya ingin mengatakan PKI dari comeback. Ya sesungguhnya kesungguhan untuk bangkit itu diawali dengan satu pernyataan yang tegas dari Sudisma pada persidangan di Mahmilub tahun 1967. Walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya punya keyakinan bahwa PKI akan hidup kembali karena PKI itu adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Atau kita juga bertanya-tanya, kenapa setiap ada kunjungan partai komunis Cina dari manapun selalu diterima di istana? Kalau kunjungan sebuah partai kan mesti dia datang ke kantor partai tertentu, bukan ke istana. Kalau ke istana itu kunjungan negara. Ya contoh yang sekarang aja yang paling buat kita bertanya-tanya, atas dasar apa diorama patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Nasution tahu-tahu hilang dari tempat yang mestinya itu dijaga oleh orang yang dalam sejarah bangsa ini adalah orang yang paling gagah perkasa mempertegas akan kebahayaan kebangunan atau kebangkitan PKI tersebut. Justru di tempat para penjaga-penjaga itu, ya kita bisa istilahkan ini pagar makan tanaman atau pagar dibuang sama tuannya. PKI itu memang bangkit kok kalau buat saya. Mau duduk baik-baik, ayo kita diskusi, kita bicara secara akademis, kita boleh omong. Kan persoalannya kan kalau ada orang yang mengingatkan kebangkitan PKI, lalu nggak boleh ngomong. Lalu kemudian mau nonton film G30 PKI kok nggak boleh. Kalau dari tahun-tahun 2021, 2020, ini kan begitu ya, 2021, itu mereka sudah merasa di atas angin. Mereka merasa nggak perlu lagi bela diri, pokoknya sekarang siapapun yang ngomong-ngomong PKI pasti bermasalah, dihentikan film G30 PKI. Itu nggak ada penjelasan kok, tahu-tahu hilang begitu aja. Apa alasan yang paling rasional penghilangan? Kenapa mesti dihilangkan? Lalu kemudian dengan dan itu semuanya serba menduga-duga gitu. Penghilangan film G30 PKI itu sebuah hal yang sangat debatable dan banyak versi. Sekarang kalau mau kita tanya yang dituduh-tuduh teroris, sebutlah yang terdekat FPI. Ada berapa orang yang dibunuh oleh FPI? Yang ada juga anak FPI yang dibunuh. Itu apa kita bicara HAM? Jadi HAM itu tidak berlaku kalau yang mati itu umat Islam, yang mati itu tokoh Islam, nggak akan disebut. Kalau yang mati itu pribumi Muslim, nggak dianggap HAM, nggak ada HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya gebrak mejanya pelan-pelan karena di depan saya ada Ustadz. Ustadz yang kontroversial juga ya, karena Ustadz pernah, nggak tahu nanti kita tanya kasusnya seperti apa, tapi karena ini adalah tanggal 30 September, maka saya ini live. Walaupun kondisi badan saya tidak terlalu baik, tapi karena tanggal 30 September kita teringat tragedi G30S PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Refli. Ustaz Alfian Tanjung ya. Asli mana, Tad? Saya anak Betawi asal Sumatera Barat. Oke, ya kan. Saya anak Jakarta sejak 95, anak Jakarta tapi asli Sumatera Selatan. Jadi semuanya pendatang ya. Iya. Nanti sahabat era sekalian, kalau nanti zuhur kita berhenti dulu ya. Oke, nanti jangan kemana-mana. Coba lihat muka saya agak pucat sedikit. Tapi karena yang datang Ustadz Alfian Tanjung, saya semangat. Ustadz ya. Klarifikasi dulu Tad ya. Iya. Kemarin kasus apa sih Tad? Kapan keluarnya? Sorry. Saya sebenarnya nggak kebayang ya secara ini. Saya nggak kebayang. Pertama mungkin buat Bang Refli atau buat teman-teman yang menyimak acara ini,
Karena hari-hari sebenarnya untuk masalah yang saya sering Didekatin nggak apa-apa tapi ini. Yang Nggak, sering- maksudnya Ustadz dekatin begini kalau gitu. kalau santai Iya, biar santai. yang selama ini sering saya sampaikan itu kan sebetulnya normatif aja gitu. Iya. Jadi saya kaget juga tahu-tahu dapat panggilan dari pihak Bareskrim, judulnya sebagai saksi gitu. Iya. Kan namanya saya bukan ahli, bukan orang hukum kan, tanya kiri kanan, ada apaan nih gitu kan. Oh nggak apa-apa Ustadz, kalau cuma saksi doang datang aja. Iya. Nah pagi hari tanggal 30 Mei 2017 Oke. masih ngisi pengajian di karyawan dan pimpinan di Al Azhar Iya. Kebayoran. Nah, jam 2 saya datang, ternyata itu maraton sampai jam 2 pagi. Udah selesai itu saya di nggak boleh pulang gitu aja. Oke. Jadi 2017. Iya. Apa waktu itu tuduhannya? Ya kalau yang saya ingat kan itu kan ceramah saya di Masjid Mujahidin Perak. Iya, soal. Saya membahas tentang bahaya penjajahan Cina gitu. Oke. Nah, kelihatannya itu sebetulnya yang jadi beban terberat daripada itu ada di situ sebetulnya. Iya. Tapi kan tentu kan Bang Refli paham ya yang namanya hukum itu kan dicari yang paling cek gitu kan. Iya. Nah, saya nggak cukup tahu. Akhirnya saya nggak boleh pulang aja. Nah, berjalanlah kasus itu, saya ditahan. Nah, ketika kemudian proses saya di persidangan, kemudian eksepsi saya diterima. Oke. Tahu-tahu tetap nggak boleh pulang. Iya. Lalu saya dibawa ke Makobrimob tanpa penjelasan. Oke. Ya, Tahun apa sih? 2017 masih ya? Iya. Oke. Dan itu tanggal 7 November. 7 November itu pasca Pilkada DKI berarti? Iya. Jadi saya ditahan 30 Mei, 56 hari di Polda Metro, Iya. 40 hari di Medaeng di Iya. Surabaya. Iya. Nah, terus tanggal 7 November saya ditaruh di Makobrimob. Yang lucu di Brimob orang-orangnya kebingungan, para baik karutannya, baik siapa nih nggak ngerti ini saya Ini datang. statusnya apa? Iya, statusnya sih titipan katanya ditaruh. Maksudnya kasusnya kasus apa? Masih kasus yang kemarin itu. Oke. Dan seterusnya lah, kan ada 2 kasus ya. Kasus yang kedua kan kasus cuitan di Twitter. Soal sebuah partai itu ya? Yang partai tertentu itu yang 20 juta orang. Iya. Dan itu kan sebenarnya hanya ngutip omongannya si Ripka Ciptaning, segitu aja. Iya. Terus berkembang terus, akhirnya jadi ada 2 kasus, yang satu eksepsi diterima, yang satu Terus lepas. Oh, lepas. Iya, tapi ya nggak ada penjelasan, ya udah. Karena memang kasus beginian kan memang nggak ada yang boleh mempertanyakan. Iya, gray area. Tahu-tahu tanggal 8 ya, 5 hari menjelang Lebaran tahun 2018 itu inkrah 4 tahun. Jadi iya digabung nggak ngerti Lalu saya. proses sidangnya? Sidang jalan, kalau sidang secara normal jalan. Sidang mulai dari pengadilan negeri. Iya. Pengadilan negeri di mana? Pengadilan negeri yang untuk kasus yang ceramah di Surabaya itu di pengadilan negeri Jawa Timur. Oke. Jalan Pengadilan Juanda. negeri Surabaya. Surabaya Oke. di Juanda. Yang di Jakarta sih ini yang di Bungur, Jakarta Pusat. Pengadilan negeri Jakarta Pusat. Itu dua-duanya diikutin sidangnya. Ikut, saya hadir terus, nggak pernah bolos datang karena kan saya ditahan. Loh, Jakarta Surabaya gimana? Itu dia bikin lucu. Jadi sebenarnya kalau bahasa Betawi dia yang pengen ini, saya kebingungan sendiri kan, saya ditaruh di Makobrimob, Iya. tapi sidangnya di Surabaya. Harus ke Sidang, Surabaya. iya, terus nanti Waktu itu belum ada daring kan? belum, dan saya diantar jemput terus. Oke. Jadi kawan-kawan yang jemput rekreasi terus udah. Saya tahu kosnya tinggi, saya pura-pura nggak tahu aja. Iya. Memang karena itu mereka juga sebenarnya bingung, bawa saya itu bingung juga. Ini orang kasus apa nih sampai bolak-balik. Jadi naik pesawat Surabaya. Sesekali dititip di Tahti Polda Jatim. Tapi kemudian karena udah sering bolak-balik, akhirnya saya ditaruh di sana 1,5 bulan. Jadi alhasil Ustadz berapa tahun kena? Vonis total 4 tahun. 4 tahun itu di tingkat Mahkamah Agung. Iya, inkrah. Inkrah ya. Jadi setelah PN, Iya. PN Jakarta Pusat berapa kenanya? 2 tahun juga. 2 tahun. Iya. PN Jakarta 2 tahun Surabaya 2 tahun. Jadi all together 4 tahun. Iya. 4 tahun dijalani potong masa tahanan. Iya, yang saya lalui 36 bulan kalau nggak salah. 36 bulan. Iya.
yang dilalui ya. Nah, jadi kalau nggak 2 tahun 5 bulan ya pokoknya 3 tahun kurang lah. 3 tahun kurang ya. Itu udah termasuk potong masa tahanan dan remisi. Iya, kelihatannya itu. Oke. Sebelum inkrah berapa bulan ditahan sudah? Berapa ya? Kalau yang jelas kan itu vonis saya terima ketika saya di Makobrimob ya. Iya. Di Makobrimob tuh saya 10 bulan. 10 bulan di Makobrimob saja. Iya. Sementara di Polda Metro 56 hari. 52 bulan. Terus jadi 12 bulan. Di Medaeng Iya. 40 hari. 40 hari, 13 bulan lah kira-kira ya. 1 tahun sebulan. Lumayan juga. Oke, itu pengalaman pertama di. Iya betul pertama yang tak terduga gitu ya. Oke. Karena saya sesungguhnya sekedar mungkin Bang Refli saya beri kabar, saya itu narasumber resmi di instansi yang saya datang itu bukan sekedar cabutan gitu, saya resmi rutin bahkan. Iya. Apakah di Kesbang karena yang mengadukan the ruling party soalnya kan. Betul, mungkin ya. betul. Oke, Ustadz ya itu ya dari pengalaman itu apa yang ingin Ustadz katakan? Pengalaman sebelum kita ngomong yang penting ini soal PKI karena Ustadz kan sering sekali bicara bahaya laten PKI. Semalam saya dengar tuh ceramah Ustadz tuh. Jadi apa yang ingin Ustadz sampaikan terkait dengan kasus yang pernah menjerat Ustadz? Kalau secara pribadi ya, karena saya melalui langsung, memang penegakan hukum di Indonesia itu sangat menjijikkan, terus terang aja sampai saya bilang gitu. Karena kesimpulan saya, orang yang layak untuk dipenjara itu paling tinggi cuma 30%. Oke. Iya. Sisanya nggak jelas. Asal-asalan. Ada yang di jalan dijebak, ada orang misalnya dia buta huruf, ada orang mati, polisi nggak bisa temui siapa pelakunya, langsung dia suruh cap jempol. Ntar di pengadilan dia dinyatakan begitu. Jadi benar-benar banyak yang buat saya. Ini berdasarkan observasi Ustadz ketika di tahanan ya. Iya. Tentu kan kita kan tidak tahu bahwa kebenarannya ya. Betul. Ini sepihak dari mereka. Paling tidak menurut informasi yang mereka sampaikan begitu. Betul. Jangan sampai kemudian kita nanti dianggap melakukan tuduhan nih kan. Iya. Jadi paling tidak itu informasi yang diperoleh ya. Benar atau tidak wallahualam. Ya, saya juga nggak tahu, belum lihat langsung kalau secara ini. Nah, Ustadz kan seperti yang saya katakan tadi kan, sobat era sekalian, nanti kita akan bergabung lagi, siapkan pertanyaan, kita akan bicara soal bahaya laten komunis atau PKI, tapi sekarang sudah azan. Ustadz minta kalau azan berhenti dulu, beliau mau sholat. Jangan kemana-mana ya sobat daerah sekalian, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita berhenti dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat daerah sekalian, kita lanjutkan ya diskusi dengan Ustadz Alfian Tanjung. Tadi sempat kita break karena mau zuhur, dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan bahasan intinya soal PKI ya Ustadz ya. Baik. Jadi Ustadz ini terkenal sebagai Ustadz PKI. Karena PKI itu adalah Partai Kiai Indonesia. Dulu PKI bilang begitu nih, Partai Kiai Indonesia nih PKI. Ustadz, orang mengatakan masa sih PKI ini akan muncul lagi? Tapi saya udah lihat, wah Ustadz yakin sekali dengan indikasi-indikasinya. Mungkin bisa dijelaskan lagi di sini tanpa harus menyebut nama, dan juga kalau misalnya ada partai kita sebut sajalah partainya the ruling party atau anggota DPR ya kan. Kasihan juga tiba-tiba pulang dari Refli Harun Podcast dipermasalahkan lagi. Oke, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang pembahasan soal PKI ini tentu akronimnya adalah Partai Komunis Indonesia ya. Merupakan sebuah perbincangan yang sejatinya pada masa-masa Orde Baru dulu dia malah menjadi satu bentuk nilai positif ya bagi orang yang mempertegas keantian kepada PKI. Hari ini bicara PKI seolah-olah kita ini berbicara yang konyol, yang tolol, yang out of date dan segala macam. Nah, kalau ditanyakan kepada saya, tentu posisi saya adalah posisi beberapa pengalaman yang pernah dialami
dan beberapa kejadian serta pensikapan yang langsung saya alami bahwa PKI ini memang secara secara transparan, secara terbuka, secara pengakuan yang sifatnya penegasan, mereka belum berani. Kalaupun ada ya tentu, kalaupun tadi disebut tidak bisa menyebut nama, rasanya nggak apa-apa sebut nama yang ini. Ripka Ciptaning kan jelas menulis buku Aku Bangga Anak PKI. Ya, ini sudah revealed ya, sudah jelas ya. Nah, bukunya sambung dengan buku yang kedua, itu kan Juni 2002. Pada bulan September 2005 dia nulis buku lagi, Anak PKI Masuk Parlemen. Jadi kan ada kesungguhan bahwa dia melakukan proses menunjukkan eksistensi dirinya dengan cara-cara penulisan literatur atau literasi berupa buku. Soal mutu, soal akurasi, soal validasi, menurut saya urusan lain. Covernya sudah begitu. Nah, kalau ditanyakan sejauh mana saya punya keyakinan, ya kalau buat saya yang menekuni dalam jangka yang panjang, saya ingin mengatakan PKI the real comeback. Itu yang ingin saya katakan. Saya ingin mungkin pemirsa atau Sobat Era pengen tahu latar belakang pendidikan Ustadz. Kalau SD di mana, Tad? Saya SD ada di Jakarta Barat. SD 07 Kota Bambu, Petamburan, Jakarta Barat. Masih ada SD? Masih. SMP? SMP Negeri 61 di belakang Pengadilan Jakarta Barat. Kalau SMA? SMA 78. Wah, keren ini. Iya. Jadi saudara sekalian, SMA 78 itu SMA favorit di dekat rumah saya. Bahkan anak saya pun nggak bisa masuk. Kemudian S1 saya di IKIP Muhammadiyah Jakarta. IKIP Muhammadiyah Jakarta. Yang sekarang sudah berubah jadi UHAMKA. UHAMKA. S2 saya di UNJ. S3 saya di Porong. Jadi S2 di UNJ. UNJ tahun 1997. S3 di Porong. Di lapas. 4 tahun itu ya. Iya, 4 tahun kuliah. Nah, saya cuma klarifikasi di di Surabaya kenanya ya. Maksudnya ditahannya di Surabaya. Iya, ditahan di Surabaya. Lapas Surabaya. Kalau dilihat dari latar belakang pendidikan, jelas Ustadz pendidikannya umum kan? Iya. Ya, no wonder kalau kemudian punya atensi ke jurusannya apa di UHAMKA? Dulu zaman saya kuliah itu saya jurusannya filsafat dan sosiologi pendidikan. Oh, wajar. Kalau S2-nya? S2-nya manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Silakan, Tad. Dilanjutkan. Ya, sesungguhnya kesungguhan untuk bangkit itu diawali dengan satu pernyataan yang tegas dari Sudisman pada persidangan di Mahmilub tahun 1967. Walaupun PKI sudah rusak berkeping-keping, saya punya keyakinan bahwa PKI akan hidup kembali karena PKI itu adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman. Itu pertama. Yang kedua, buku harian. Anak zaman yang dilahirkan. Iya, dia akan dilahirkan. Jadi PKI adalah anak zaman yang akan dilahirkan oleh zaman di mana dia berada. Yang kedua, buku harian dari orang yang bernama Dita Indasari. Dita Indasari hari ini ada seorang pejabat di sebuah institusi kementerian tertentu. Seorang bisa tahu siapa dia dan di mana dia hari ini. Nah, dia menulis dalam buku hariannya per tanggal 16 bulan April tahun 1996. Yang kita ungkapkan adalah fakta ya. Iya. Fakta dan dia sempat ditangkap oleh polisi waktu itu. Dan kemudian dia dilepas, walau alam saya nggak tahu prosesnya. Nah, Dita Indasari salah satu orang yang mungkin dikenal ikut membidani kelahiran PRD. Dan PRD itu merupakan sebuah kelembagaan yang saya karena memang saya melakukan penelusuran. Kebetulan saya bawa juga nih. Karena seperti ini kan, ini adalah ADART PRD yang pernah keluar ya. Jadi mereka menolak takluk di sini sangat persis apa yang tercantum dalam konstitusi PRD, persis dengan apa yang tercantum dalam ADART PKI hasil Kongres atau Muktamar atau Munas PKI tahun 1954. Jadi sebenarnya kalau dari landasan-landasan konstitusi organisasi ada kesungguhan. Nah, terus kalau yang lain-lainnya memang mereka ini kalau boleh dibilang lebih banyak menggunakan strategi komunis putih. Jadi mereka menggarap anak-anak di kampus-kampus perguruan Islam. Itu ada MK juga itu. Ya, kalau MK ini saya hanya ingin jadi ini adalah bagaimana pemulihan orang-orang PKI untuk dipilih. Iya, akhirnya kan dia boleh jadi anggota DPR segala macam. Dan ini merupakan satu fakta bahwa kita dengan mereka juga welcome kok.
Oke. Kita tidak ingin lalu dianggap, tapi ternyata kan sekarang akhirnya ya begitu. Tapi jangan salah itu, yang mengajukan itu tidak hanya ex-PKI, sobat daerah sekalian, putusan MK, tapi juga beberapa tokoh seperti Deliar Nur, kemudian siapa lagi. Jadi ada tokoh-tokoh juga yang mengajukan karena mereka berpikir tentang rekonsiliasi ya. Oke, silakan Ustaz. Ya, yang jelas buat saya kalau disebutlah misalnya soal pemulihan hak politik PKI, saya tidak ada masalah. Oke. Ya, tapi kan kemudian mereka ketika sudah mulai punya posisi di mana-mana, mereka punya tindakan-tindakan yang menurut saya mempertegas penampakan mereka. Ya, misalnya kalau buat saya konsideran daripada undang-undang HIP yang kemarin seperti soal itu kan dengan terang mereka menganulir atau menghilangkan atau menganggap tidak perlu dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 atau 66 yang sebelumnya sempat diketahui ada. TAP MPRS itu tentang pelarangan komunisme, ideologi komunis dan PKI ya. Iya. Jadi kalau mau dibilang hari ini ya mereka akan terus bilang kami bukan, kami tidak, PKI-nya mana. Ya tapi kelakuan, sikap, cara mereka menghadapi orang-orang yang berbeda dengan mereka, ya kalau mau diteruskan kita bisa banyak berhadapan. Pelecehan-pelecehan yang dilakukan itu kan kalau ditarik itu nggak semata-mata kebebasan berekspresi kalau menurut saya. Ya apalagi yang terakhir tuh ada seorang ibu ya, ibu titik-titik yang mengatakan siapa orang yang belajar bahasa Arab dia akan menjadi Taliban. Nah, itu kan kalimat itu kalau saya yang memang menekuni gerakan komunisme PKI, saya telusuri bahwa dia seorang putri dari tokoh PKI di Jawa Barat. Saya tahu orangnya dan saya tahu namanya, tapi kan kita sepakat kita ingin melihat bahwa ini kok jadinya terang benderang. Misalnya tahun 2016. 2016 itu ada sebuah desa di sebuah kabupaten di Jawa Tengah, itu seorang tokoh PKI tahun 60-an yang usianya 70-80-an tahun, itu membuat sekitar 2000 kaos berlogo Palu Arit dan mewajibkan satu kampung itu menggunakan itu. Nah, sampai pihak Babinsa, pihak katakanlah Linmas segala macam tidak sanggup. Nah itu saya tahu ketika saya memberi pembekalan di masyarakat di sebuah pesantren dan itu dipersoalkan oleh masyarakat. Nggak ada yang berdaya Pak. 2 hari 2 malam kami diwajibkan menggunakan kaos Palu Arit. Pertanyaannya kok bisa? Padahal kita masih punya Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 Pasal 107 ayat A sampai E. Itu sebenarnya sangat terang benderang. Dan kenapa kemudian orang itu undang-undang soal apa ya? Undang-undang itu kalau nama judulnya saya apa ya kalau Undang-Undang Nomor 27? Ya, Nomor 27 tahun 1999 Pasal 107 yang isinya rangkaiannya dari A sampai E itu barang siapa orang yang menyebarkan paham komunisme, Leninisme, Marxisme, perubahan kitab undang-undang hukum pidana ya. Katakan kejahatan terhadap keamanan negara. Nah, dia mendapatkan ancaman hukuman itu bervariasi tergantung daripada kesalahan yang dia lakukan. Pasal berapa tadi Ustaz? 107. 107. Ini enaknya kalau era internet kita langsung bisa buka ya kan? A sampai E. Oke, ini ada tambahan ya. Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan dipidana. Oke. Ya kan aneh kan ketika orang-orang seperti itu kemudian mengekspresikan, menampakkan, menampakkan simbol segala macam. Justru ya saya sendiri sampai sekarang masih bertanya-tanya kok orang seperti saya yang mengingatkan bahaya itu malah saya yang mengalami satu proses apa namanya? Waktu itu kenapa undang-undang ITE? Iya. Penyebaran kebencian atau kalimatnya ya begitu. Katanya saya menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan segala macam itu aja. Ya, kalau buat saya PKI memang bangkit kok. Dan dalam beberapa kali perdebatan saya dengan mereka, ya mereka sendiri ya kalau disebut mereka kan tadi sepakat kita nggak menyebut nama-nama mereka ya. Tapi kata kuncinya proses pertumbuhan mereka memang dilakukan dengan pola-pola pengkaderan, pembangunan jaringan dan membangun kekuatan-kekuatan memang setelah gerakan mahasiswa tahun 1974 dihentikan karena ada malari, maka kelompok-kelompok mereka itu terbagi 3 kelompok ya. Kalau yang kelompok Islam kan kemudian muncul dengan LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan kelompok-kelompok kiri itu kan kita bisa tahu
kelompok yang diawali dengan kelompok-kelompok diskusi kan, Iya. yang Jalan Biologi di Iya. Bandung, Palagan di Yogyakarta, Iya, dan iya. kelompok-kelompok diskusi khusus yang ada di Jakarta kan. Oke. Nah, mereka kemudian kan melakukan proses penguatan, yang ujung-ujungnya mereka bikin PRD, Iya, iya. yang ujung-ujungnya kerusuhan di kantor PDI tanpa P, ya kan. Iya. Kalau kita lihat semuanya itu sebenarnya kalau mau ditarik garis juga merupakan sebuah satu kesungguhan mereka untuk, ya sebenarnya kalau buat saya sih secara akademis ya mereka sebenarnya tidak cukup kuat, cuman gagah-gagahan. Tapi kita kan punya catatan, ini barang nggak bisa main-main ini kalau dibiarkan. Bisa berkembang Mereka terus. berkembang terus, menguat, dan akhirnya terjadilah beberapa tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Misalnya insiden di UKI pada tanggal 13 November tahun 1998 yang dialami oleh seorang mahasiswa muslim dari Ambon yang tergeletak di jalan, yang matanya dicocor dengan bambu, yang kemudian maaf ya kemaluannya pun ditusuk dengan benda tajam dan dalam keadaan Itu anu ya, itu proven ya. iya. Dan saya bawa tuh ada sempat kita persoalkan ini, Iya. siapa yang berani berbuat seperti ini, dan artian mungkin kalau lalu menyebut PKI sebagai sebuah kelembagaan enggak lah ya. Iya. Tapi semangat untuk memperlakukan manusia dengan cara seperti itu kita tidak pernah dikenalkan. Itu kita ditata P4, kita diajak untuk pendidikan moral Pancasila, kita ini kemana nih arahnya. Nah ketika kita lihat kan muncul kelompok-kelompok Forkot, Komrat, Kamret segala macam. Dan kalau kita tarik mereka sekarang ini dengan akar sejarah mereka, dan kita tarik mereka sekarang ada di mana, waktu itu kan saya sempat, posisi saya saat itu tahun 98, Fahri Hamzah ketua kami M2, Anas Urbaningrum ketua HMI, saya ketua Hamas. Hamas ini adalah satuan 52 jaringan kampus yang Hamas itu apa? Hamas itu himpunan mahasiswa muslim antar kampus. Oh, luar Nah kita nggak punya ada bedanya, nggak ada Hamas Palestina itu. kalau itu pastinya bukan, tetapi jiwa kita adalah memberikan counter attack secara langsung kepada kelompok ya tentu pastinya belum disebut mahasiswa komunis, tapi mahasiswa kiri yang terus menerus ya mengungkapkan melakukan sesuatu yang kita lihat penampakan kemudian ya mereka ada di tempat-tempat yang mempertegas permusuhan. Ya saya sebagai mahasiswa muslim, wah ini mereka memang cenderung pada kiri dan akhirnya mereka bagian daripada kerja-kerja yang mengarah kepada kebangunan kembali PKI tersebut. Oke. Ustadz, ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Sekarang ini kan begini, kalau saya mengemukakan satu tesis ya, kenapa kemudian kiri sepertinya bangkit atau mendapatkan angin? Kan sederhana saja, karena yang berkuasa sekarang adalah antitesis Orde Baru. Betul. Orde Baru adalah orde yang sangat mengharamkan PKI, bahkan dijadikan hantu kan. Iya. Nah, sehingga aktivis mahasiswa era itu biasanya untuk melawan pemerintah mengidentifikasikan dirinya sebagai kiri. Kalau kanan malah nggak laku waktu itu ketika zaman Soeharto kan. Iya. Kalau sekarang mereka berkuasa, ya mungkin karena pertama antitesis, kedua ya pendidikan Orde Baru sendiri yang membesarkan mereka. Gimana? Ya sebagai contoh misalnya PRD itu kan, PRD sebagai bentuk perlawanan dari hegemoni Orde Baru kan. Kalau saya kok membacanya nggak begitu ya. Mereka memang melakukan persiapan. Kalau saya menganalisis kepulangan seorang kader PKI tahun 1981 dari Eropa Timur, namanya Tamhiz. Tamhiz itu pulang dalam rangka menyambungkan kembali sel-sel tidur yang memang diduga masih bisa diteruskan. Karena ketika pemberontakan PKI tahun 65, kita kan tahu kemudian untuk lingkar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat mereka tidak cukup berani. Tapi kan Blitar Selatan, daerah-daerah Bakung, Blitar Selatan itu mereka melalui kepemimpinan Olwan Hutapea, M. Halukman, Bungkus, Aji Torop dan segala. Kalau Aji Torop sudah melarikan diri ke Cina. Nah, dia memberikan semangat dari sana. Nah, jadi artinya buat para pemirsa channel Pak Refli Harun, saya ingin katakan bahwasanya buat saya, ayo deh kalau memang mau bilang PKI nggak bangkit, kita duduk baik-baik. Ente ini mau ngurus negara bareng-bareng apa masih ada
skema atau agenda-agenda yang memang disembunyikan. Kalau saya menangkap ada kesungguhan untuk itu. Ditambah memang kan selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini kan kedekatan kita dengan Cina kan menunjukkan bahwa apalagi sejak tahun 2004 kita punya catatan ada partai tertentu ya, kalau pakai istilah itu the ruling party atau partai-partai tertentu yang lebih dari satu itu memang mengagendanir dan mereka mengirim secara rutin untuk latihan di pusat pendidikan kader Partai Komunis Cina di Beijing dan itu diakui sendiri. Waktu ulang tahun PKC, wah ada yang mengucapkan selamat mengatasnamakan rakyat Indonesia. Nah itu kan klub atau klub lah ya. Atau kita juga bertanya-tanya, kenapa setiap ada kunjungan Partai Komunis Cina dari manapun selalu diterima di istana? Kalau kunjungan sebuah partai kan mesti dia datang ke kantor partai tertentu, bukan ke istana. Kalau ke istana itu kunjungan negara. Misalnya negara A datang ke istana nggak apa-apa. Sekarang kalau partai komunis boleh dicatat apakah komunis yang dari Korea Utara, apakah komunis yang datang dari Cina, apakah komunis dari negara-negara yang masih berpaham komunis. Sepengetahuan saya selama menelusuri gerakan komunis di Indonesia selalu diterima di istana. Kalau memang partai kan kelembagaan sebuah partai politik, diterima dong di partai mana nih, saya partai A atau partai B. Nah yang lainnya memang ini sebuah permainan yang tidak bisa dipungkiri. Dalam buku Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad di halaman 21 di alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 48 merupakan warming up. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 65 adalah repetisi general repetisi dan kita akan melakukan pemberontakan 48 itu PKI musuh ya. Iya. Jadi artinya saya ingin katakan kesungguhan ini tidak bisa dibantah. Ya contoh yang sekarang aja yang paling buat kita bertanya-tanya, atas dasar apa diorama patung Pak Harto, patung Pak Edi Sarwo Edi Wibowo dan Pak Nasution tahu-tahu hilang dari tempat yang mestinya itu dijaga oleh orang yang dalam sejarah bangsa ini adalah orang yang paling gagah perkasa mempertegas akan kebahayaan kebangunan atau kebangkitan PKI tersebut. Justru di tempat para penjaga-penjaga itu ya kita bisa istilahkan ini pagar makan tanaman atau pagar dibuang sama tuannya. Iya, tapi begini misalnya Ustadz ya. Terlepas dari itu semua, kita tahu bahwa kalau sejarah 65 ini dibesar-besarkan sebagai catatan sejarah, kan tidak menguntungkan pemerintah atau the ruling party. Karena itu adalah awal kejatuhan founding father mereka, ya kan? Nah, tentu saya sebagai katakanlah the ruling party ya saya menginginkan yang glory, ya kan? Makanya sekarang ini kan banyak patung-patung Bung Karno misalnya. Patung Bung Karno itu ada di mana-mana itu, termasuk juga ya patung Bung Karno naik kuda misalnya ya. Dan zaman Pak Harto ya begitu juga kan. Zaman Pak Harto yang glory itu adalah serangan umum 1 Maret, penumpasan pemberontakan G30 PKI. Apakah ini sebenarnya gejala wajar saja dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah kekuasaan mau menonjolkan sejarah yang lebih menguntungkan dirinya instead of tadi kita bicara tentang kebangkitan PKI? Ya kalau dia dalam bentuk sikap seorang yang berkuasa dan penguasa ya bisa dibilang wajar. Tapi kalau buat saya jadi kurang ajar. Karena apa? Kenapa lalu dia membuang itu lalu kemudian kan dipertanyakan oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Lalu alasannya kan alasan agama. Ya kan yang melakukan itu adalah orang yang merancang dan membangunnya. Lalu dia juga lah yang setelah dia pensiun dia yang mencopotnya. Lalu dengan tegas Pangkostrat tidak bilang saya nggak tahu apa-apa. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau dalam sebuah kompetitor atau kompetisi politik wajarlah orang untuk saling menegasikan atau saling ingin menunjukkan identitasnya. Tapi menghilangkan sebuah tanda adanya satu perjalanan yang berdarah-darah. Kalau buat saya tegas, saya ingin berani mengatakan bahwa G30 SPKI itu dalang dan pelakunya adalah PKI. Dan itu bukan pribadi saja yang berpendapat. Bagaimana Kiai Haji Salahuddin Wahid dan dia membuat buku yang berjudul persis dengan pernyataan saya. Profesor Dr. Amiruddin Kasdi, seorang guru besar sejarah dari UNESA yang dari Jawa Timur. Jadi artinya
sesungguhnya kesungguhan untuk Unesa Universitas Negeri Semarang. Maaf, pokoknya beliau guru besar sejarah, orangnya betul Pak Hamdan Kasdi, dan beliau adalah sosok orang yang sangat produktif lah untuk membuat buku-buku, di antaranya buku yang dia buat tuh Merah Menjarah, dan banyak lagi termasuk proses Sesar, operasi Sesar 65 itu kan karena kan pemberontakan PKI itu kan sebetulnya direncanakan tahun 1971. Bukan 65. Nah, kembali kepada terburu-buru dia ya. Iya, merasa sudah siap. Dan merasa Pak Bung Karno udah sebentar lagi nyawanya. Kalau menurut film G13 PKI kan. Iya, betul. Mereka takut didahului angkatan darat, lebih baik mendahului kan. Dan mereka punya keyakinan bahwa ya Soekarno itu akan nurut apa maunya mereka, segala macam. Dan terus ya sekali lagi mungkin kalau dari saya ya, buat pemirsa sekalian, PKI itu memang bangkit kok. Kalau buat saya, mau duduk baik-baik, ayo kita diskusi, kita bicara secara akademis, kita boleh omong. Kan persoalannya kan kalau ada orang yang mengingatkan kebangkitan PKI, lalu nggak boleh ngomong. Lalu kemudian mau nonton film G13 PKI kok nggak boleh. Bahkan pengalaman Ustadz di penjara. Iya, dan itu juga tidak logis, terus terang aja. Ketika saya ditanya oleh hakim di pengadilan, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut di istana ada PKI? Lalu kan saya menerangkan, nggak mungkin dong saya berani ngomong, berani bicara kalau tidak ada hal-hal yang saya kuasai. Saya terangkan apa, siapa, kapan, bagaimana, tidak ada gunanya juga. Ternyata vonis buat saya itu sudah by request, sudah saya harus sekian, ya sudah. Nggak ada penjelasan. Itu menurut keyakinan Ustaz, yang saya alami begitu. Soalnya ngegas terus Ustaz ini. Jadi ya memang saudara sekalian ya, di negara yang separuh demokratis ini ngomong harus hati-hati memang. Iya, betul. Kalau di negara lain yang namanya perbedaan pendapat, bahkan yang dianggap mencaci maki, menghina dan lain sebagainya tidak dipersoalkan. Kalaupun mau dipersoalkan biasanya perdata. Tapi di kita ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Banyak sekali wilayah-wilayah yang gray area, abu-abu. Tapi begini Ustaz, sebelum kita baca beberapa komentar dari Sobat RH ya, mungkin Ustaz bisa menunjukkan indikasi bangkitnya PKI itu dengan angka 1 apa, 2 apa, 3 apa, tapi dari yang current, dari yang terakhir, terutama kalau ada 2021 misalnya atau 2020, taruh terus ke belakang sehingga orang yakin. Baik, saya bisa. Bismillah. Saya akan jawab. Pertama, kalau dari tahun-tahun 2021, 2020, ya kan turut gitu ya, 2021, itu mereka sudah merasa di atas angin. Mereka merasa nggak perlu lagi bela diri, pokoknya sekarang siapapun yang ngomong-ngomong PKI pasti bermasalah gitu aja. Kalau yang saya lihat kan siapapun yang ngomong itu, lihat Gus yang ngomong PKI dianggap radikal. Iya, dianggap pokoknya bermasalah dengan negara, musuh negara, itu yang saya lihat. Radikal ya kan. Tahun 2019 ya kita bisa tengok. Atau 2018, 2019 akhir lah keluarnya SKKPH. SKKPH itu surat keterangan orang yang mendapatkan penindasan HAM, dan itu dari Komnas HAM keluar sebuah SK, keputusan yang memberikan kepada keluarga PKI sejumlah uang tertentu yang diambil dari keuangan untuk yang perlindungan saksi itu. Itu kan menurut saya apa urusannya? Pembahasan belum tuntas kok bisa-bisanya orang dibagi duit, dikeluarkan SK, dan itu saya dengar upaya-upaya membatalkan itu memang betul-betul ditutup, nggak ada yang boleh mempertanyakan itu. Jadi kalau mau diteruskan kesungguhan itu bisa kita tengok dengan dihapuskannya pelajaran bahasa Arab di madrasah sanawiyah. Itu terang-terangan dibahasakan oleh Menteri Agama. Oh itu kan Menteri Agama, agamanya Islam. Iya, misi siapa? Kalau kita tarik lagi ke belakang lagi 2004. Bahasa Arab itu sudah dihilangkan ya? Iya, tidak perlu diajarkan. Memang tidak dikatakan dihilangkan. Tapi kalau namanya anak sekolahan, kalau pelajaran yang tidak mempunyai daya kewajiban, ngapain gue belajar? Ngapain ngambil pelajaran itu kan kira-kira gitu. Nah, 2004 misalnya, penghilangan G30S tanpa PKI. Bagaimana kami waktu itu saya 2000 berapa? 2004 maaf 2004 2004 itu saya menemani Pak Kiai Haji. 2004 era pemerintahan SBY dong. Iya, artinya itu sudah jalan mereka. Saya ingin mengatakan mereka sudah lama kan, tadi saya sebut tahun 81. Waktu itu kan Profesor Bambang Sudibyo
Menteri Pendidikannya. Pendidikan. Ketika saya mendampingilah sebagai yang lebih muda, Pak Kiai Haji Yusuf Hasim, beliau masih ada, Pak Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, Bapak Taufik Ismail, dan beberapa tokoh-tokoh tua yang mengalami masa PKI. Ketika kita bertemu, kita konfrontir kepada Pak Menteri Pendidikan, beliau terbelalak. Oh, saya nggak tahu. Oh, ternyata memang upaya. Nah, kalau mau ditarik lagi ke sana lagi, diantaranya dihentikannya film G30 SPKI. Itu nggak ada penjelasan kok, tahu-tahu hilang begitu aja. Apa alasan yang paling rasional penghilangan? Kenapa mesti dihilangkan? Lalu kemudian dengan dan itu semuanya serba menduga-duga gitu. Penghilangan film G30 SPKI itu sebuah hal yang sangat debatable dan banyak versi. Tapi bisa nggak kalau misalnya dikatakan bahwa pemerintah sekarang ini kan takut menguatnya kelompok kanan yang mereka cap sebagai kelompok radikal. Karena itu tentu mereka kan tidak ingin nimpe bahasa Betawinya, nimpe kelompok kiri, karena itu menjadi penyeimbang kelompok kanan radikal, tapi tujuannya biar ada keseimbangan di tengah gitu. Ya saya pikir itu memang itu yang dimainkan. Tapi kan sesungguhnya ini kan permainan kiri kanan dan tidak kepada Islam sebetulnya. Ya kan, terorisme itu isu terorisme kan pasti kita nggak bisa tutup kok. Apapun istilah teroris pasti hanya Islam. Kan ketika OPM dikasih stempel teroris, ngamuknya nggak ketulungan kan? Kalau kata bahasa Betawinya beberekan, jengkingan kalau kata bahasa orang Tanah Abangnya mah. Ngapain? Emang dia bunuhin tentara kok, dia bunuhin polisi kok. Bukti ada, saksi ada, video ada, link berita ada. Sekarang kalau mau kita tanya yang dituduh-tuduh teroris, sebutlah yang terdekat FPI. Ada berapa orang yang dibunuh oleh FPI? Yang ada juga anak FPI yang dibunuh. Kalau mau bicara konteks terorisme, ya kan gitu. Jadi kembali kalau keseimbangan itu, ya saya sih ingin katakan sebenarnya ini kan salah satu buat saya salah satu ketidaksanggupan mengelola negara. Suka ataupun tidak, negeri ini mayoritas Muslim. Muslim terdidik, anak Gontor kah, anak Sidogiri kah, dan saya sebagai orang yang dibesarkan dalam gerakan Islam. Saya beberapa kali ditanya oleh petinggi-petinggi baik di tingkat tentara, intelijen, Saudara Alfian, mereka panggil saya Ustadz Alfian, apakah ada Anda punya pikiran untuk memberontak? Saya bilang logikanya nggak masuk, Pak. Kita umat Islam mayoritas, kita hanya butuh edukasi dan sosialisasi. Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Tapi negara pun harus protek dong, sebagaimana dikatakan oleh yang Putra Sidin itu, siapa namanya? Irman Putra Sidin. Wow, itu keren kan? Kita bisa dengar bagaimana dia menjelaskan dengan sistematis formula kerja seorang Muslim dalam bernegara di Indonesia ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat kebangkitan PKI ini malah lebih bersifat kerjaan pihak ketiga atau keempat yang ingin membangun instabilitas permanen. Kalau saya menangkap begitu. Tetapi karena mereka punya dendam, karena mereka punya agenda yang belum kesampaian, saya bilang ntar dulu, nggak bisa sekedar dilihat ini hanya permainan wacana. Kita bisa tarik kok garis-garisnya. Ayo kita buka misalnya. Matinya ustadz-ustadz dan guru-guru ngaji sejak tahun 98 yang dari Banyuwangi sampai Banten, yang di Ciamis, yang kemudian Cianjur Selatan, itu kan total yang sekarang muncul lagi juga. Iya kan, dituduhkan mereka hanya sekedar tuduhan dukun santet dan kolor hijau. Kan Bang Refli kan orang hukum. Pernah nggak ada proses penyelidikan atau penelusuran kasus atau TPF atau TGPF? Kan nggak pernah ada. Berlalu saja begitu. Sama dengan peristiwa kerusuhan Mei. Kerusuhan Mei kan yang diribut terus-terusan oleh televisi, katanya ada pemerkosaan massal. Ternyata kan dalam penjelasan Bang Fadlizon atau buku-buku resmi, ternyata nggak sampai cuma 3 orang kok yang diperkosa. Kita nggak meremehkan kehormatan perempuan, tapi tolong tengok berapa orang yang mati di Yogyakarta Department Store yang di Klender, berapa orang yang mati di Ciluduk Mall, yang di Lipo Karawaci. Itu saja kalau mau itu saja kita sebut 1.500 tambah 1.500 tambah 2.000. Itu saja 3.000. Pada tragedi 98. Iya, artinya maksud saya kan kebakaran. Iya, untuk apa kita bicara HAM? Jadi HAM itu tidak berlaku kalau yang mati itu umat Islam. Yang mati itu tokoh Islam, nggak akan disebut. Kalau yang mati itu pribumi, Muslim, nggak dianggap HAM, nggak ada HAM. Jadi saya sebagai orang yang dibesarkan dalam dakwah, Muhammad Kece ribut semua orang, 6 laskar FPI santai-santai aja. Nah, betul. Dan itu terus terang saya pikir sebagai, saya sedikit tahu juga, Bang Refli juga sebagai seorang, katakanlah mau muter-muter kemana kan Bang Refli Muslim juga. Masa ketika nilai dasar keislamannya diperlakukan dengan sangat tidak adil,
mau diem kan, akhirnya kan Anda juga ikut ikut nyebut-nyebut juga soal yang 6, padahal itu kan tidak Enggak, positif. kalau saya bukan soal ininya ya. Saya kan ibaratnya sebagai orang yang dengan latar belakang hukum itu kan diajar soal keadilan. Nah, keadilan itu dua, hati dan rasio. Jadi kalau misalnya kayak Habib Rizik ya, kenapa saya misalnya membela Habib Rizik? Ya nggak masuk akal aja. Ada orang yang mengatakan kesehatannya kan 4 tahun. Iya. Itu kan nggak masuk akal. Atau ada orang yang mati kayak ayam aja sampai sekarang tak jelas bagaimana prosesnya, padahal korban real. Nah, gitu. Iya, ya, saya pikir ya Bang Rocky Gerung aja yang katakan yang bukan Muslim aja kan juga Ya, mengekspresikan itu kan. Lebih bagaimana kita bicara tentang keadilan, karena kita kan sudah sepakat negara kita adalah negara hukum, ya. Betul. Nah, kenapa kita misalnya harus menentang komunisme? Ya karena dia tidak kompatibel dengan Pancasila aja sebagai common platform kita, kan. Cocok, setuju saya. Makanya saya ketika ditanya pilih Quran atau pilih Pancasila, saya bilang pilih Quran. Kenapa begitu? Muslim yang baik itu pasti berpancasila, saya bilang. Karena Pancasila itu ya nilai-nilainya nilai ketuhanan, tauhid kan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, nggak ada yang nilai yang bertentangannya, ya kan. Makanya saya bilang, loh kok kita bertentangkan? Tapi kalau PKI nanti dulu diuji sila ketuhanan sudah nggak lolos. Iya, apalagi betul. Nah, saya kira Pancasila sebagai common platform kan bisa diterima dong oleh istana, kan. Masa tidak menerima Pancasila? Tapi Pancasila ya yang kita pahami umum 5 sila, bukan yang diperas-peras, kan. Kalau diperas gotong royong nanti nggak ada ketuhanannya lagi, kan. Gitu. Karena gotong royong itu mengandaikan semua komponen bisa ikut. Nanti PKI nimbrung lagi. Padahal nggak punya investasi, nggak punya saham. Itu memang nggak punya saham dia. Republik ini dibangun kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Betul. Gitu. Ustadz, ini yang watching now ya itu udah 1699, 1700 lah hampir. Tapi yang sudah nonton sudah itu berhenti ya mungkin jauh lebih banyak lagi. Tapi saya ingin membacakan beberapa pernyataan dan mungkin juga ada pertanyaan ya dari Sobat RH. Kita ada waktu sampai pukul berapa ini, Ustaz? Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 1 lebih hampir 10 menit. Ya, maksimal jam 2 kurang seperempat. Oke ya, jadi masih ada waktu kurang dari 1 jam kita. Oke. Jadi ada yang ngata-ngatain juga nggak apa-apa juga ya kan? Nggak apa-apa, santai ya kan? aja. Kemudian ada Kopral Jono nih, kalau Kristen benci Islam, negara Islam sudah dibom nuklir Amerika. Nah, nggak usah kita ini kan ya. Waspada juga dengan DITI gaya baru yaitu FPI HTI. Ya kan? Ya, Ustadz FPI nggak? Bukan. HTI juga? Bukan ya. Saya PII. PII. Pelajar Islam Indonesia. Pelajar Islam Indonesia. PII itu underbow dari? Nggak ada underbow. Oh, nggak ada Kita underbow, independen dari dulu. Oke. Ya kan dia dulu dianggap Marsumi celana pendek. Oke. Karena ketika Marsumi bubar tahun 60, makanya kader-kader PII kan sangat. Kalau NU apa? Kalau NU ya PMII, PMII, IPNU gitu iya, ya, bawah daripada NU. Jadi ini PII Pelajar Islam Indonesia. Sama dengan HMI, dia bukan underbow siapa-siapa. HMI, PII gitu kan. Gitu. Jadi masalahnya kan kadang-kadang organisasi itu dianggap lunak kalau dia mau berkompromi dengan kekuasaan, mau direkrut kekuasaan, ya kan? Wah, friendly. Tapi begitu mengkritik kekuasaan, menjaga jarak dari kekuasaan, wah radikal, biasanya kan begitu. Nggak mungkin PKI bangkit dengan rakyat Indonesia. PKI identik dengan Cina, waspada Cina bangkitkan PKI. Nah, ini dari Fahmi Ansori ya. Artinya memang Ustadz melihat nggak geopolitik seperti itu. Kalau kita bilang Cina bukan etnis ya, tapi negara ya, negara China.
ada korelasi nggak secara geopolitik kebangkitan PKI ini dengan kebangkitan ekonomi Kalau Cina? menurut saya sangat ya, karena kan dengan dia punya komitmen beberapa tahun lalu dalam sebuah seminar di UI kan, Iya. kita akan pinjamkan uang sekian, asalkan dijamin 10 juta warga kami bekerja di sini, itu satu poin kan. Nah poin lain ternyata kan selama kurang lebih 3 Oh ada itu ya. Oh ada dan itu sempat dilansir oleh beberapa dalam sebuah seminar resmi di UI itu ada. Karena kita ini Ustadz ya, kalau menyebutkan sesuatu gara-gara Undang-Undang 1 1946 ini dihidupkan lagi, entah siapa yang menghidupkannya, pokoknya rezim sekarang lah. Pokoknya kalau tidak didukung data, judulnya berita bohong, ya kan? Akan ancamannya 10 tahun. Jadi Allahu Akbar ya. Oke. Jadi kalau memang not sure, pernah mendengar atau memang berita itu? Linknya bisa kita buka. Oke, silakan. Ya jadi kembali lagi persoalan Cina ini, kalau menurut saya kan Cina ini kan juga sesungguhnya sekarang sedang kelabakan ya. Karena kerja-kerja ekonomi yang mereka bangun kan mempertontonkan bahwa mereka telah menjadi sebuah hegemonik yang katanya second position dari Amerika. Tapi kan pengakuan resmi dari Menteri Dalam Negeri atau pihak terkait di Cina bahwa 600 juta warga mereka berada di bawah garis kemiskinan, dan itu resmi dan kita bisa baca link beritanya. Nah jadi kalau soal kebangunan PKI saya lihat ada dari banyak pintu. Pintu pertama adalah pintu para tetua dan sesepuh yang sudah kelamaan tinggal di luar negeri. Saya bisa sebut misalnya orang yang namanya Karmel Budiarjo, itu seorang ibu-ibu perempuan usianya umur 98 tahun. Dia adalah istri dari seorang petinggi Komite Sentral PKI tahun 50-an berdomisili di Perancis. Dan dia adalah orang yang paling telaten untuk melakukan pengedukasian jaringan angkatan muda yang kemudian disambungkan di sini dengan PRD, disambungkan dengan ada satu yayasan di Surabaya itu, saya nggak hafal nama yayasan, tapi ada 2 orang muda, dia doktor sosiologi tamatan Inggris, dan dia dengan terang-terangan ingin kembali menghidupkan jaringan komunisme PKI yang pernah ada, ditambah dengan Ripka Ciptaning. Saya kan tinggal di Tangerang, Ripka Ciptaning tinggal di Tangerang, dia tinggal di Haji Mencong, kota Tangerang, saya juga kota Tangerang. Dan dengan pergaulan saya kan pindah ke Tangerang itu tahun 79, dan di Tangerang itu saya pernah menjadi ketua majelis syuro untuk sekian ribu masjid. Paling tidak pergaulan dan pertemanan saya, dan dia terang-terangan PKI tidak pernah membubarkan diri, dan dia juga membangun yang namanya Sri Kandi Demokrasi sebagai bentuk kebangunan semangat yang namanya Gerwani. Dan itu ketika saya buka dalam beberapa acara di televisi sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu, dia sempat memarahi jaring, siapa yang ngasih tahu si Alfian bahwa kita membangun kembali Gerwani. Jadi artinya di bawah karena anggota DPR RI, karena apa, dia enak saja. Ketika kita mencoba membuka, kita kena tuh dengan yang undang-undang 1946 lah, undang-undang ITE lah, segala macam. Jadi kalau dari saya, kebangunan PKI ini sebenarnya adalah efek daripada satu pengelolaan negara yang tidak cukup berkeadilan. Di samping memang mereka merasa karena kan boleh dibilang ada istilah kuda Troya ya. Kuda Troya. Buat saya sementara saya masih katakanlah saya berhipotesis atau memberikan pendapat pribadi yang mungkin bisa didiskusikan lebih mendalam. Orde Reformasi itu adalah Orde Lama Jilid 2. Buat saya begitu, karena prakteknya adalah bagaimana penghinaan kepada Islam berjalan terus-menerus tanpa ada yang dihukum. Coba siapa yang pernah dihukum karena dia belum lagi kasus-kasus fisik. Di Lamongan dibakarnya masjid dan pesantren Muhammadiyah, nggak ada kelanjutannya. Kemarin mimbar masjid di Makassar dibakar, nggak ada penjelasannya. Sebelumnya Ustadz di Bekasi punggungnya disabet dengan dibegal, nggak ada penjelasan. Sebelumnya Ustadz Abu Syahid Caniago di Batam, orang lagi ceramah zuhur, itu pun digebukin dan disikap. Semuanya berjalan terus menerus tanpa ada penjelasan. Dan kita juga tidak ingin menuduh kiri kanan, tetapi coba kita tengok ketika tahun 99 ada seorang pendeta meninggal dunia di sebuah gereja di Sulawesi Tengah, ribut. Namanya Pendeta Susanti, saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi dia laki-laki pendeta, dia mati dekat altar gereja. Maka yang namanya Pak Amin Rais, yang namanya Pak Hidayat Nur Wahid segala macam datang ke sana sebagai bentuk
apa sifatnya. Ternyata setelah ditelusuri oleh kepolisian, dia mati karena dibunuh oleh sesama pendeta karena ada konflik pribadi. Belum apa-apa ada orang mati tergeletak dekat gereja, lalu dekat altar gereja, lalu menuduh. Atau yang kedua, kasus peledakan pusat perbelanjaan di Alam Sutra di Tangerang. Ya kan? Belum diperiksa, belum apa, wah udah gagah itu stasiun-stasiun media mainstream. Pemirsa, telah terjadi peledakan bom. Ternyata setelah ditelusuri, anak aktivis pemuda gereja, setelah ketahuan yang melakukan itu bukan seorang muslim dan bukan teroris yang bisa dituduh semena-mena itu, langsung beritanya hilang. Walaupun saya dengar memang kasusnya berlanjut dan dia sudah divonis. Nah, maksudnya saya ingin katakan sebutan-sebutan yang tadi muncul itu menurut saya juga sebenarnya ya itu juga sebagai bentuk reaksi yang sangat tidak akademis. Nggak ada cerita negeri ini tidak akan pernah merdeka tanpa perjuangan umat Islam. Jadi kalau bahasa Betawi jangan sembarangan ngomong loh. Ya, negeri ini milik kita bersama. Saham terbesar adalah umat Islam. Bayangkan kita mayoritas dipaksa untuk membenci agama kita sendiri. Kita mayoritas kita dibilang nggak ada perannya. Lu yang numpang, lu yang mana-mana datang, kita nggak pernah nyoal. Sekarang dengan seenaknya menuduh bahwa gini DITI segala macam pun saya pikir saya nggak kenal secara historis, cuma baca buku aja. Apa hubungannya sama saya? Apa mau hubungan dengan banyak kawan-kawan yang juga punya keinginan negeri ini berkeadilan, negeri ini punya keseimbangan segala macam. Itu semua sebetulnya main cap cip cup kalau menurut saya. Kalau soal komunis, saya tetap membaca ini adalah permainan yang kalau bahasa yang buku saya yang bacakan tadi, di semua negara yang hadir berhaluan komunis rata-rata butuh 3 kali kudeta. Buka Rusia. Sejak tahun 1890-an, Tsar yang agung mulai diganggu oleh gerakan-gerakan permulaan Lenin. Dan Lenin setelah 3 kali kudeta, yang dia kan cuma punya 2 rumus. Ada di rapat gelap atau di penjara. Kan gitu doang. Akhirnya dia bisa revolusi Bolshevik per tanggal 2 Oktober tahun 1917, tanggal 26 Oktober 1917 dia memproklamasikan kekuasaan. Dan uniknya, tanggal 26 Oktober tahun 1917 itu bersamaan dengan pelantikan presiden kita tanggal 26 Oktober tahun 2014. Saya nggak tahu kalau kesamaan tanggal dan bulan itu kira-kira sengaja apa enggak ya? Saya nggak tahu. Enggak dong. Kita dilantik bukan 26 Oktober. Berapa itu? 20 Oktober gitu. Oh, berarti saya yang salah. Kesalahan pada pesawat saya. Ya, pelantikan presiden 20 Oktober. Oke, jadi saya pikir kalau untuk itu yang di Cina juga gitu. Ketika dia datang tahun 1901, kan semua orang tahu itu kan negara republik beluk bukan komunis, nasionalis. Ya kan? Bagaimana yang namanya Mao Zedong dan kawan-kawannya akhirnya mereka beberapa kali baru mereka mendapatkan buah kemenangan tanda kutip pada tahun 1949 dengan yang namanya revolusi kebudayaan. Nah, di Indonesia ini mohon maaf ya, saya ingin katakan dengan tegas, loh PKI pernah berontak tahun 48 dengan enaknya kan menuduhkan, menimpakan tuduhan pada Pak Hatta. Iya kan seenaknya aja kan. Dan kesalahan pertama, kenapa PKI ini nggak dibubarkan? Nah, tahun 65 mereka karena sudah merasa sangat siap dan mereka agak terkejut gitu Bang Refli ketika Bu S.K. Trimurti pada tanggal 8 bulan Januari tahun 1965 dia mengundurkan diri dari Gerwani dan menyatakan keluar dari komunis. Sampai Aidit terkejut-kejut karena Bu S.K. Trimurti kan termasuk tokoh nasional yang dengan tegas saya keluar dari PKI dan saya tidak lagi berhaluan komunis. Kenapa dia bilang? Ada apa Mbak? Kata Pak Den Aidit. Kawan Aidit, saya mau berhenti dari PKI dan saya juga keluar dari komunis. Kenapa Mbak begitu? Kita dikit lagi panen, kita dikit lagi berjaya. Saya nggak mau. Saya keliling dunia di semua negara-negara yang berteriak-teriak berhaluan komunis, semuanya hanya penampakan yang manis pada rakyatnya menangis dan meringis. Bohong, tak pernah aku temukan negara komunis itu sejatinya mensejahterakan rakyatnya. Dia hanya mengeksploitasi kesusahan. Itu penjelasan S.K. Trimurti yang membuat Aidit sampai terdiam-diam. Dan terus terang saya makanya buat Bang Refli, kenapa saya terus berarti memang kita harus, kalau dalam bahasa agama, bidang yang kita miliki kita harus tekuni. Kan buat saya ini kan fardu kifayah nih. Dia sebodoh-bodohnya saya dalam bahasa kita kan nggak ada orang di atas langit ada langit ya Bang ya. Nah pada dia untuk masalah ini saya lama-lama banyak menemukan nggak bisa PKI serius. Kalau menurut gua kalau bahasa Betawi udah nggak perlu pakai PKI lagi. Lalu teriak-teriak dengan negara Islam DIT udah nggak ada, kan udah ditembak mati Bapak Kartosuwiryo. Emang kenapa ribut orang yang udah kagak ada? Ini berisik sendiri. Kenapa berisik?
Ya kan, orang begitu kan karena tak mampu sebetulnya. Makanya negara ini sebetulnya membutuhkan kesediaan untuk mengelola negara bersama-sama. Nah, persoalannya kan kelompok Islam selalu salah dan kalah. Kita nggak pernah boleh, apapun kita nggak boleh. Kita berpolitik di masjid nggak boleh politik, nggak boleh ngomong politik, dan itu terang-terangan. Musim COVID aja kan kita lihat terang-terangan kok, kecamatan, kelurahan dan pihak satgas COVID hanya terus muyuk-muyuk masjid. Kita punya videonya kok, bagaimana teman-teman mencoba meliput kegiatan di sekitar Istiqlal dan sekitar katedral. Di Istiqlal itu yang namanya spanduk, baliho besar-besaran, tidak ada sholat. Coba tengok tetangga sebelah, nggak ada pengumuman seperti itu. Nah, artinya dipertontonkan kepada kita yang boleh ngalah, yang boleh salah, yang harus kalah, yang harus ngalah, umat Islam. Contoh gampang ya, waktu pertengahan tahun 2020 kan kita mulai masa Covid 2020 bulan Maret itu kan, atau akhir 2020 lah, itu kan ada peringatan agama di Bali, ratusan ribuan orang bisa jalan berbondong-bondong. Ya, tapi kita di beberapa masjid, kebetulan saya sekarang kan ada kegiatan dan ada keluarga di Jawa Tengah, itu dibubarin. Orang lagi sholat suruh pulang, katanya nggak boleh lagi zona merah. Maksud saya, tapi kita tidak bicara mengenai umat beragamanya ya. Tapi kita bicara mengenai bagaimana kebijakan pemerintah yang terasa tidak adil. Iya, gitu dan ya. Betul. Saya pikir di situ saya juga ingin mengatakan. Saya perlu klarifikasi juga karena tadi ada umat beragama apa. Iya. Tapi ini adalah sebuah kebijakan negara yang harusnya memang adil. Mengayomi kan. Betul. Kalau perbuatan yang salah, siapapun melakukan kesalahan dengan standar hukum yang sama, mesti kan dia mendapatkan tindakan hukum yang sama dengan kesalahan yang sama. Tapi kan ini jadi lucu. Mayoritas kok tertindas gitu. Mayoritas kok selalu disalahkan. Dan itu saya pikir saya ngalami, dan saya di dalam waktu saya ditahan di Polda Metro itu ada lebih dari hampir 25 anak. Dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin lagi-lagi karena kita baru ditahan, ya sudah, betul kata tadi Bang Refli, ya kita mau ngomong apa udah dianggap salah, nggak bisa ngomong lagi, ya sudah. Saya ingin katakan, walaupun kata-kata saya ini mungkin bernuansa skeptis ya atau antipati, ya faktanya yang terjadi itu, ya kita boleh tengok kok ada seorang anak, ya sebutlah anak Cina, bawa foto Pak Jokowi pakai pistol segala macam, gue bunuh lo, itu semua orang nonton kan, sebar kemana-mana. Apa yang diperlakukan kepada anak itu? Apa yang dipanggil ke orang tuanya? Anak itu juga sudah dewasa kok, bukan anak kecil, betul. Tapi kalau yang begitu nggak pernah, dan kita dengan terang benderang. Jadi saya ingin katakan, tidak ada dalam konteks kebencian, tapi ini adalah satu fakta, adanya keinginan untuk memaksa. Katakanlah saya yang berjiwa dakwah dan memang punya visi politik Islam, ini ingin lu udah orang Islam jangan ikut-ikut. Udah kalau dipecat aja tuh KPK 75 orang atau 30. Jadi semuanya begitu. Kalau diperlakukan apapun kita nggak boleh menyoal. Ini boleh nggak boleh, ini nggak boleh. Betul, hari raya 1 Muharram digeser waktunya. Coba saya terus terang Bang Refli, dengan begini saya anggap ini nggak bisa diterima. Seenaknya aja. Kalau untuk Islam tuh kalian nih semaunya. Emang kalian mau apa? Emang kalian tuh siapa sih? Ya, kalau dulu juga sebelum jadi juga nangis-nangis dan datang ngemis-ngemis kok ke pesantren, minta-minta kok kepada para tokoh-tokoh Islam agar jangan sampai tidak mendukung kami. Gila, udah jadi dengan terang-terangan 1 Muharram hari Selasa digeser dengan alasan hari kejepit. Ya kan qadarullah. 17 Agustus juga hari Selasa. Kenapa nggak digeser aja ke hari yang lain? Maksudnya kan kalau dengan alasan 17 Agustus kemarin ya. Iya, artinya kan maksud saya bukan saya membentur-benturkan. Ya malah kalau nggak usah. Itu kan betul-betul terang-terangan. Ini siapa nih yang punya permainan? Iya. Dan sayang sekali tokoh-tokoh Muslim yang punya posisi di legislatif, di eksekutif, di suprastruktur dan lain-lain, harusnya Anda yang ngomong dong. Jangan Pak. Memang saya kira memang kita paling berat dalam negara yang saya katakan separuh demokrasi ini adalah pendapat itu tidak dilawan dengan pendapat. Pendapat itu dilawan dengan pengaduan. Iya, betul. Padahal sebenarnya kan kalau kita mengemukakan satu pendapat, tesis, maka harus ada antitesisnya. Argumen Anda apa? Sehingga nanti kita akan mencapai sebuah konklusi kan begitu. Tapi kalau tidak pernah dibandingkan dengan pendapat lain,
dan yang ada adalah pengaduan, ya memang negara kita jadi negara yang represif akhirnya. Gitu. Ya saya pikir memang ya kita ini sekarang kan juga berbincang dengan semangat yang sama. Kita ingin negara kita tetap berdaulat, negara kita negara utuh, bahwa kita juga tidak hanya ada yang Islam. Ini kan ada perdebatan menarik antara A. Hasan Bandung dengan Pak Soekarno sekitar tahun 50-an. Apa kata Bung Karno atau Pak Soekarno kepada A. Hasan Bandung? Ustadz A. Hasan, kita itu harus bertoleransi dengan orang yang minoritas. Oh keren. Apa kata dia? Iya Pak, kita bertoleransi dengan yang minoritas, tapi yang minoritas juga harus bertoleransi dengan yang mayoritas dong Pak. Masa kita aja yang harus ngalah sama dia? Kemauan dia harus kita lindungi, sementara kemauan kita tidak. Terus Soekarno sempat terdiam. Nah ini kita kemampuan apa dengan logika spontan untuk menunjukkan posisi kita dalam peran dinamika kebangsaan dan kenegaraan ini, yang menurut saya memang ini perlu. Ya saya terus terang dengan Bang Refli, dengan Pak Hirman Putra Sidi, dan kita memang cukup minim ya orang-orang yang di level itu mempertegas identitas. Kalau mohon maaf nih, mudah-mudahan jadi pesan juga secara semangat dakwah saya di kalangan kita ini, kadang-kadang menunjukkan identitasnya kalau udah pensiun, kalau lagi punya jabatan nggak ada yang bilang isyhadu bi annal muslimin, saya Islam loh, ente jangan ganggu tuh, kenapa kok 1 Muharram digeser. Itu kan keren kalau itu diomongkan langsung oleh Menteri Agama, Wakil Presiden itu kan pernah jadi Ketua Umum MUI, ngomong dong Pak, jangan dong, saya ini sebagai Wakil Presiden seorang ulama loh. Protes dari warga negara ya Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf ya. Iya maksud saya harapannya begitu. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbangsa dan bernegara yang baik, ya pertama ya ada 2 step. Aspirasi itu tidak boleh dibungkam, karena pikiran dan hati nurani itu kan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah bagaimana aspirasi itu kemudian dikelola oleh negara, itu soal lain lagi. Nah masalahnya adalah kalau aspirasi pun tidak boleh disampaikan, itu susah. Atau disampaikan dengan bahasa isyarat. Karena tadi ada trapping, ya kan? Ada ancaman undang-undang tadi ya. Kadang-kadang kita sudah mulai bosan tuh, ada undang-undang nomor 1 1946 tentang berita bohong, undang-undang nomor tentang ITE, ya kan? Undang-undang macam-macam, sehingga termasuk KUHP juga ya, provokasi dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mempermasalahkan penjahat sesungguhnya, tapi mempermasalahkan orang yang berpikir kritis. Coba kita baca lagi Ustadz ya. Oke. Ada yang bilang keluargaku miskin yang dukung PKI, tapi keluargaku yang mampu dukung Prabowo. Nggak ada kaitannya. Ada ini Alfian Tanjung sering dibungkam ya, tapi ngomong sama saya tidak dibungkam, ngeri-ngeri sedap nih omongannya ya. Tapi ya kita ngomong ini dalam rangka hal yang baik ya, membela konstitusi kita, karena konstitusi kan juga bicara mengenai hak untuk menjalankan ibadah, ya kan, hak untuk jadi freedom of religion, ya kan. Kemudian ini apa lagi nih ya, jadi lucu mereka ini, kadang-kadang jawab jinawab antara mereka sendiri. Jadi yang satu pro Ustadz, wah yang satunya nggak setuju, bolak-balik jadi ya. Oke, coba nih Faisal Saleh, bahas dong peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984, di mana alat negara, saya ini dia nggak bilang alat negara tapi saya bilang aja alat negara, membantai ustadz dan jemaahnya di Jakarta. Lalu kemudian ini mohon maaf nih, kan kalau kita dikatain orang dosa kita berkurang kan, mendadak bisu tulilu Alfian Tanjung Dongo. Oh soal Tanjung Priok. Iya. Oh, kalau mengikuti salah satu video saya, jelas saya membuka tragedi yang dialami bangsa kita. Oke. Peristiwa Tanjung Priok itu tadi tanggal 12
bulan September Iya. tahun 1984. Iya. Seminggu sebelumnya terjadi tindakan tertentu dari 2 orang oknum tentara Iya. yang memasukkan sendal sepatunya yang berlumur air got Iya, masuk ke musola As-Sa'adah. Oh, Itu ke kasus pertama. Iya. Ya, saya hafal namanya, dan karena kita sepakat nggak nyebut nama, Iya. nah dia orang itu kemudian disikapi oleh pengurus musola. Iya. 4 orang pengurus musola, walaupun dia tahu itu tentara, sebodoh apa, dipukulin. Hari keempat orang itu ditangkap, Oke. ditahanlah oleh di Koramil. Maka sampailah berita penangkapan dan penahanan itu kepada Pak Amir Biki. Iya. Yang mana kondisi memang sudah mulai memanas karena ikan terkait dengan RUU atau penetapan undang-undang keormasan, Ya, pelarangan Pancasila, jilbab, asas iya. Pancasila kan undang-undang nomor 5 kan Oktober Iya. tahun 85 kan itu Iya. kan. Nah, itu kalau tadi dia bilang begitu ya berarti ya kurang bergaul nih yang Kurang namanya. bergaul ya. Kurang nonton, Tapi kita kurang ngopi. Iya, kita pakai bahasa positifnya, kita yang kurang sosialisasi. Oke, terima kasih. Makasih Bang Refli. Jadi makanya kita sosialisasi di RH Channel. Iya, jadi Ustadz ada channel sendiri kan? iya. Jadi channelnya Ustadz Alfian Tanjung. Jadi Ustadz tuh USTADZ Alfian Tanjung. Alfian tuh ALFIANTANJUNG. Jadi Iya. sobat daerah sekalian, kalau mau mengikuti kajian-kajian Ustadz Alfian Tanjung, datang langsung ke sana ya. Jadi kalau di Refli Harun Channel bridging, ya kan? Baik. Jadi jembatan saja. Oke. Karena saya juga lihat, tapi ada channel lain saya baca, ada semalam saya dengar ya. Tapi saya juga bingung tuh. Saya lihat satu rekaman yang utuh dari Ustadz, tapi channel itu cuma 3 subscriber. Jadi rupanya banyak juga yang ngambil begitu aja ya. Tapi paling bagus langsung ke Ustadz Alfian Tanjungnya ya. Kemudian biasanya ada orang-orang yang kalau membahas tuh bagus, dia enak liatnya. Oke. Ini kan ada ratusan sampai ribuan komentar, dan kadang-kadang komentarnya nggak keru-keruan. Coba ini ya, dari Rino Subianto, ngeri-ngeri sedap kata Bung RH, makin terang benderang nih, buka mata pikiran yang logik ya, wawasan, sejarah, PKI bangkit, ayo bersatu, gebuk rame-rame. Jadi kalau pakai persentase, Ustadz berapa persen yakin bahwa PKI itu bangkit? Sebenarnya begini, bahasanya itu biar agak canggih sedikit ya. Ada fase dia bangkit kan jatuh, orang bangkit tuh. Tapi ada fase dia berkuasa. Sekarang bahasa yang cocok menurut Ustadz apa? Mereka merasa sudah berkuasa. Merasa ya. Mereka merasa sudah berkuasa, makanya mereka merasa perlu segera mengesahkan undang-undang HIP yang seolah-olah diganti dengan nama BPIP. Saya ingin katakan dengan tegas, itu kan jelas sekali diulas dengan detail ya oleh beberapa teman-teman. Kooptasi sadis, contoh ya, misalnya saya non muslim, saya punya uang banyak, lalu saya bisa kumpulkan tokoh-tokoh Islam, saya kasih uang masing-masing 1 triliun untuk membangun pesantren. Dia bisa beli tanah, dia bisa bikin bangunan, dan saya gaji sebulan 200 juta. Nanti kan bilang, nanti di pesantren kamu nggak boleh ngajarin ini, nggak boleh ngajarin kitab ini, nggak boleh gini. Itu sangat susah dibantah itu. Dan saya ingin mengatakan, ini kan jadi reaksi yang kuat loh. Di jaringan pesantren beberapa kali ada pertemuan-pertemuan webinar maupun pertemuan offline. Mereka tuh sampai, kok bisa yang begini itu disahkan? Bagaimana dulu prosesnya, bagaimana proses RDPU-nya segala macam nggak pernah diketahui, tahu-tahu sudah. Kalau begitu di judicial review aja. Ya, dan itu sudah mulai didorong oleh teman-teman jaringan pesantren, terutama di Motor, teman-teman Gontor, teman-teman pesantren-pesantren besar tuh sudah mulai melakukan konsolidasi terhadap itu. Tapi kan ya kan Pak Refli Harun bisa tahu lah, di negeri kita itu kalau sudah diputuskan itu siapa sampai berbusa-busa, Pak Refli juga pengen PT presidensial threshold ya. Ya kita tengok lah apapun, omnibus law, Minerba, seluruh undang-undang yang pernah disahkan ya walaupun kita tidak ingin mengatakan tidak mungkin, tapi faktanya kan semua proses-proses dengan nama apapun ya ujung-ujungnya kandas karena Mahkamah Konstitusinya ya nggak tahu, saya nggak bisa. Oke, gini Ustadz ya, mungkin ini terakhir ya. Menurut Ustadz,
dengan keyakinan Ustadz seperti ini ya soal PKI ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita? Satu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah? Ya, Oke. cukup. Ya, ini kan rekomendasi kan? Iya. Oke. Kalau untuk kita bangsa Indonesia yang beragama, kelompok Muslim, kelompok Kristen dan kelompok-kelompok yang pernah, karena kita kan juga tahu ada Kosmas Batubara, ada Ahli Silalahi. Pada zamannya kan mereka sangat bisa Anti connect, komunis lah. ya kan, bersama dengan Pak Sulastomo dan segala macam kan. Ya, kepada kaum beragama, walaupun Anda sekarang tidak terlihat atensi dan partisipasi, kalau nanti orang-orang yang berpaham komunisme ini, nauzubillah ya, semoga tidak pernah terwujud dan pasti akan kita lawan. Kalau akhirnya dengan berat hati mereka berkuasa, Anda juga kena. Maka kata dokter, mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Kita tidak bisa dengan seenteng-enteng menganggap bukan masalah. Nah, yang lainnya kita memang tidak ada pilihan. Ada banyak variabel yang membuat komunisme tumbuh. Di antaranya adalah kemiskinan yang sangat berat. Yang kedua karena ketidakadilan yang sangat senjang, dan banyak situasi-situasi yang secara klausul dia menjadi sebab mengapa paham itu menjadi subur. Nah, untuk pemerintah, ya diumumkan saja bahwa TAP MPRS nomor 25 masih berlaku, masih ada loh. Ya, undang-undang. Bahkan undang-undang tadi nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E kan juga masih ada. Ya, pertanyaannya kan sekarang kenapa untuk orang-orang yang terang-terangan menggunakan kaos palu arit, orang yang terang-terangan mencetak buku "Aku Bangga Anak PKI" didiamkan? Padahal itu kan jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum tetap yang kita punya itu. Kenapa terus berjalan? Nah, buat pemerintah, ya kalau memang Anda masih dianggap sebagai pemerintah Indonesia, ya bukan pemerintah lain, bukan pemerintah cabang dari negara lain, ya Anda harusnya bersikap sebagai orang yang menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa kita. Artinya pemerintah, ayo dong, kita ini kan negara kita negara besar, negara kaya, negara yang juga rakyatnya bukan orang-orang idiot lah, mereka juga bisa kok diajak omong gimana gitu kan. Ya, saya pikir itu mungkin sebagai stressing point dari saya. Acara hari ini tetap bagian daripada proses buat saya pribadi untuk menegaskan kepada siapapun yang mengikuti Refli Harun Channel bahwasanya negeri ini sedang tidak baik-baik saja, negeri sedang sakit parah. Bahkan kan kita juga tahu, kalau tadi Abang bilang demokrasi apa tadi itu, kan ada yang dengan tegas-tegas menyebut demokrasi kriminal, ya kan ada juga Rizal Ramli. Nah, ya kan tokoh kita dengan terang-terangan menyebut negeri ini menerapkan formula demokrasi kriminal. Itu kan pendapat beliau ya. Nah, paling tidak saya yang memang khusus ya menekuni gerakan PKI, saya mengumumkan kepada siapapun, sekarang tanggal 30 September tahun 2021, mari kita santai menonton film G30 PKI dengan kejujuran sejarah, dengan keinginan kita tidak terulang lagi. Kita tidak punya keinginan untuk balas dendam kepada siapa. Malam ini filmnya. Ya, dan itu insya Allah untuk jalur Jakarta ini ada sekitar 700 masjid yang confirm untuk memutar film. Malam ini jam habis Isya? Ya, mereka rata-rata offline. Mereka offline. Karena saya terus terang aja buat para pemirsa, saya sudah lakukan persiapan ini dengan izin Allah hampir 2 bulan. Saya cukup datangi masjid-masjid, kita kumpul, saya melakukan coach, saya membekali teman. Dapat dari mana filmnya? Film di YouTube itu masih banyak, dan saya lihat banyak yang masih yang utuh itu misalnya yang dikeluarkan oleh TV Muhammadiyah, ada segala macam itu masih. Walaupun kualitasnya sudah agak. Ya memang kalau kualitas suka ada kersek-kersek iya, tapi kalau dari segi keseluruhan konten film yang pernah dibuat oleh Arifin Senur itu, menurut saya yang menekuni ini masih bisa ditonton. Masih relevan. Nah, tentu sebagai penutup saya doakan semoga Bang Refli cepat sehat kembali. Amin. Dan kemudian terus ini bisa berkembang dan tetap jadilah Refli Harun bagian daripada Indonesia kita yang kembali normal. Iya, karena sakitnya parah. Ini kesian terus terang nih, saya kalau boleh sedikit menegaskan, di dalam penjara itu sekarang ada 2.000 orang pemuda-pemuda Islam. Hampir 100 orang dengan tokoh-tokoh kualifikasi seperti Habib Rizik, dan semuanya nggak ada kejelasan kasus. Ya, tapi kan itu tadi kalau saya ngomongin kenapa ngomong begitu ya, tapi faktanya karena saya di dalam kan saya ketemu kamu kenapa? Nggak ngerti Bang, kamu ditangkap taruh di sini. Itu kan ayo
Pak diperiksa dong Bapak-bapak, apakah ini atas negara atas kemauan Anda atau negara berdasarkan law enforcement sebagai sebuah bentuk penegakan hukum. Sekian dari saya mungkin, Bang Refli. Iya, terima kasih Ustadz ya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kita menguji sejauh mana kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Karena kita tahu wilayah yang diomongkan ini wilayah ngeri-ngeri sedap. Jadi ada semacam tuduhan kepada penguasa terlalu alergi dengan suara kanan. Betul. Ya kan? Jadi kalau misalnya intelektual yang tidak ke kanan-kananan itu biasanya ngomong apapun dicuekin, ya kan? Tapi kalau intelektual yang agak membawa arus kanan, wah itu perlu diwaspadai. Biasanya hantunya HTI lah, FPI lah, Khilafah lah dan lain sebagainya. Padahal negara kita itu tidak akan terbangun kalau tidak ada peran dari dua kelompok besar ini. Kelompok Islam dan kelompok nasionalisme. Ya, betul. Kelompok Islam itu sebagai sebuah mainstream berpolitik. Kelompok nasionalisme juga mainstream berpolitik. Tapi kalau orangnya beragama Islam, ya mayoritas tetap saja di kelompok nasionalis mayoritas, di kelompok Islamis bukan lagi mayoritas tapi 100% pastinya. Jadi mudah-mudahan ya bangsa kita jauh lebih baik. Amin Allah. Dan ini menjadi pembelajaran. Makanya sengaja tanggal 30 September ini live. Biasanya rekaman, walaupun agak ngeri-ngeri sedap, kita live, walaupun sedikit sakit tetap live, ya kan? Dan jangan lupa sekali lagi, kajian yang lebih lengkap, pemikiran Ustadz Alfian Tanjung, silakan buka Ustadz Alfian Tanjung, USTADZ ALFIAN TANJUNG, ya. Betul. Alfian Tanjung, orang Betawi, kelahiran Sumatera Barat, tapi Tanjungnya dari Sumatera Utara. jadi ini perpaduan ya. Ya, itu saja saudara sekalian. Terima kasih ya atas partisipasinya. Cia.